Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Cinta Tanah Air. Bicara tentang cinta tanah air, sebagai seorang dosen yang tidak hanya mengajar, tapi juga melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kita akan mendengar bagaimana para dosen ini mewujudkan rasa cinta tanah air melalui penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Putri. Eh, saya Elsa Anistika. Kali ini pembahasannya sangat menarik ya, berkaitan dengan dosen. Kita sebagai dosen punya profesi dan bidang keilmuan masing-masing. Lalu kita kaitkan sebagai visualisasi bangsa dengan cinta tanah air yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian eh, dosen ya dalam perguruan tinggi. Eh, Sebagai contoh, saya pernah tinggal di Banten sebelum ke Kalimantan Selatan. Saya tinggal di Provinsi Banten, yaitu kerja sebagai dosen swasta. Sepanjang 4 tahunan itu, saya pernah meneliti tentang studi etnografi suku Baduy, yang di mana di Provinsi Banten itu ada budaya Baduy. Nah, di dalamnya mereka tetap melestarikan budayanya dengan cara cinta tanah air tersebut. Maka dengan penelitian saya itu judulnya pengembangan produk lokal dan olahraga tradisional terintegrasi Android dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Baduy dan motivasi olahraga. Jadi dalam penelitian saya itu, Mbak Putri dan teman-teman semua, ini menarik. Di dalam wilayah Baduy atau suku Baduy itu punya kerajinan tangan khas sendiri, ya, yaitu UMKM yang diperjualbelikan kepada pengunjung wisatawannya. Maka dengan saya melakukan penelitian itu, saya membuat nih alternatif bagaimana ya wisatawan dari luar manapun bisa melihat keindahan kerajinan tangan yang ada di suku Baduy tersebut, yaitu dengan cara membuat aplikasi Android yang memperkenalkan suku Baduy di Provinsi Banten dan juga produk UMKM yang ada di suku Banten tersebut ya atau Baduy tersebut. Lalu di dalam itu saya melakukan kegiatan olahraga tradisional sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dengan permainan-permainan rakyat ya misalnya kayak gundu, misalnya juga kayak gobak sodor dan lain-lainnya sangat banyak. Karena di wilayah Baduy ini menurut saya sama kayak suku Dayak di Kalimantan. Dia punya budayanya sendiri tapi tidak menghilangkan rasa cinta tanah air dan selalu ada budayanya sendiri. Maka dengan perkembangan zaman saat ini ya, itu kita nggak bisa menghindari karena adanya teknologi, adanya perubahan zaman, tetapi di wilayah tersebut tidak meninggalkan kearifan lokal, ya, yang dimana masyarakat adat Baduy masih menggunakan baju adat, menggunakan eh, membuat kerajinan tangan dan juga dibeli oleh wisatawan tersebut. Itu guna menjaga produk UMKM yang bisa diperjualbelikan. Mungkin seperti itu pengalaman saya dalam bidang penelitian. Kalau bidang pengabdian, saya juga telah melaksanakan di suku Baduy tersebut dengan melakukan olahraga tradisional untuk pengunjung luar dan suku Baduy tersendiri. Ya, jadi kunjungan itu dari domestik manapun bisa merasakan bagaimana cara bermain olahraga tradisional sebagai bentuk menjaga kearifan lokal. Mungkin itu sih yang bisa saya ceritakan tentang penelitian dan pengabdian terkait dengan pengalaman saya tinggal di Provinsi Banten ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang lebih menarik
dari saya mungkin dari daerah lain, dari kota mana, mungkin seperti itu. Oke, baik. Eh, Sangat bagus sekali ya, Mbak Esa, terkait pengalaman-pengalamannya yang ada di penelitian maupun pengabdian ya, yang dicurahkan dalam penelitian pengabdian. Sedikit ini teman semua, ini sudut pandang saya sebagai dosen, seorang dosen kesehatan masyarakat begitu, di mana penelitian dan pengabdian kita wujudkan sebagai wujud cinta kita kepada tanah air gitu ya. Jadi memang dosen tidak lepas dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi gitu ya, pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Tapi yang bakal sedikit kita kasih paman di sini terkait gambaran terkait di mana fokus kita pada aspek penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi dua pilar ini uh, kita upayakan bagaimana untuk bisa menghadirkan kontribusi yang nyata gitu bagi perguruan tinggi dalam menjawab persoalan-persoalan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi dalam bidang penelitian, kecintaan terhadap tanah air itu bisa diwujudkan dengan mengaji dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya, permasalahan kesehatan masyarakat yang relevan dengan konteks-konteks lokal, nasional, dan kebudayaan kita sendiri. Ya, sebagai contoh seperti promosi kesehatan dan perubahan perilaku, fokusnya di situ. Jadi penelitian yang pernah saya lakukan itu tidak semata-mata untuk berorientasi pada publikasi ilmiah, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan evidence base berbasis kondisi kenyataan yang nyata real di masyarakat Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan selanjutnya dan juga bisa kita manfaatkan untuk intervensi kesehatan yang tepat juga berkelanjutan gitu ya. Sebagai contoh, ini adalah penelitian yang sudah pernah saya lakukan di mana penelitian ini mengkaji efektivitas media promosi kesehatan berbasis kebudayaan lokal gitu dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sementara dan juga daripada fokus lain yaitu pengabdian kepada masyarakat, kita juga terlibat langsung dalam kegiatan edukasi kesehatan, pendampingan masyarakat serta penguatan peran keluarga dan juga kader-kader di masyarakat. Jadi di mana kegiatan pengabdian ini menjadi ruang-ruang aktualisasi ilmu gitu. Jadi ya fokus ilmu kita digabung di situ. Jadi pengetahuan sekaligus wujud kehadiran akademisi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam prakteknya pengabdian dilakukan melalui pendampingan kader kesehatan, penyuluhan, pendekatan partisipatif gitu ya, agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tapi juga terlibat aktif dalam upaya menjaga kesehatannya itu sendiri. Gitu. Jadi saya meyakini ya bahwa di dalam penelitian itu berfokus pada kebutuhan bangsa dan juga pengabdian yang menyentuh masyarakat secara langsung merupakan bentuk nyata kita sebagai seorang tenaga pendidik yang diwujudkan kecintaannya dalam tanah air gitu ya. Jadi dengan kontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, uh, kami berusaha untuk mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, juga berdaya, juga bermartabat. Begitu. Terima kasih. Oke, kalau saya sendiri, saya senang sekali melakukan penelitian yang berhubungan sama budaya Banjar. Jadi misalnya yang saat ini saya sedang teliti adalah bagaimana budaya minta rela, berelaan, minta rela itu berhubungan sama forgiveness terapi. Jadi semakin segera kita melakukan minta maaf dan melakukan pemaafan, semakin mudah juga kita berjalan tanpa beban mental. Nah, karena penelitian itu, kita bisa tahu bahwa kita nggak perlu jauh-jauh mengadaptasi budaya luar. Dengan melestarikan kearifan lokal, kita bisa nambah kata minta rela di setiap pertemuan. Kita dapat memelihara kesejahteraan psikologis dan berasal dari budaya Banjar itu sendiri. Kira-kira gitu, Bu Puput. Wah, luar biasa sekali ya insight dari Bapak Ibu dosen tadi. Sangat menginspirasi bahwa kecintaan dan kebanggaan kita kepada tanah air dapat dilakukan oleh profesi apa saja dan di mana saja. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.